Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabih. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita simak kajian sore bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Pada sore hari ini saya ambil judul melepas beban. Melepas beban. Ada dua ayat yang menutup surat Al-Baqarah. Itu kalau dibaca malam hari, ba'dal maghrib atau ba'dal isya, dan dua ayat ini sudah ada dalam Ratibul Haddad yang kita kenal dengan sebutan ayat Amanar Rasul. Ya, Amanar Rasul. Dua ayat penutup surat Al-Baqarah. Kalau dua ayat tersebut dibaca, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, laka fatah, atau kama qala SAW. Maka dua ayat ini akan mencukupinya, mencukupi orang yang membacanya. Mencukupinya apa? Melindunginya apa? Dikatakan mencukupi melindungi dari godaan syaitan sepanjang malam. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, mencukupi dari qiyamul lail. Sehingga kalau enggak sempat sholat malam, enggak sempat tahajud, dua ayat ini penggantinya. Tolong ini jangan di-share, karena ini sangat istimewa ya. Dua ayat mencukupi jatah tahajud malam hari kita atau sholat malam kita. Ini kalau ketemu orang-orang yang malas seperti saya, akhirnya cukup baca dua ayat. Nah kalau kita harusnya gimana? Ya dua ayat dibaca, ya upayakan sholat malam. Tapi kalau sholat malam tidak, dua ayat ini cukup. Ya dua ayat ini cukup. Pegang mic-nya Satiis. Mari kita baca bersama-sama. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amin. Sahabat Nabi SAW kalau baca dua ayat tersebut, ada yang kemudian mengakhirinya dengan amin. Karena isinya adalah doa. Ya, isinya adalah doa. Dalam ayat itu ada satu pelajaran yang bisa kita petik dari sekian banyak pelajaran yang ada. Apa itu? Jangan bebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Ya. Mala taqata lana bih. Jangan bebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani hambanya kecuali dengan sesuatu yang sesuai kadar kemampuan hambanya. Tafsir ayat ini banyak. Ya di antaranya kita tidak diberi beban atas pikiran-pikiran buruk yang masih terlintas di hati. Kalau ada pikiran-pikiran buruk lintasan hati, itu enggak jadi beban dosa. Sebelum itu menjadi amal. Kalau udah mulai diniatkan, nah ada prakteknya sekecil apapun, ya baru itu namanya dosa. Kalau ada orang misalnya di hatinya tergerak, wah ini mencuri itu enak gitu, bisa dapat duit banyak, bisikan. Terus sama hatinya dibilang, oh jangan itu dosa.
Bisikan lagi, enggak apa-apa sesekali berbuat dosa, nanti tinggal minta ampun. Namanya setan ya. Oh jangan, ya kalau bisa minta ampun. Kalau belum sempat minta ampun sudah berangkat duluan gimana? Nah ini bisikan-bisikan semacam ini bukan dosa. Ya bukan dosa. Tidak dibebani dengan hal yang semacam itu. Itu tafsir dari sekian banyak tafsirnya ayat tersebut. Tapi kita enggak bicara tafsirnya, hikmah yang bisa dipetik dari ayat tersebut diantaranya Allah Ta'ala itu kalau ngasih beban ya sesuai dengan kapasitas hambanya. Allah kalau ngasih beban sesuai dengan kapasitas hambanya. Kemampuannya ya sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak melebihi batas kemampuannya. Dan itu Allah tunjukkan di jagat raya ini. Ya di jagat raya ini Allah tunjukkan. Contoh. Pohon mangga. Ya pohon mangga. Saya mau nanya, yang menahan buah mangga itu namanya apa? Ada ranting ya, ada ranting. Dari ranting kemudian nanti bercabang ada buah mangganya. Pertanyaan saya, sepanjang kamu hidup pernah tidak menemukan ranting tidak kuat menahan mangga? Enggak ada ya. Semua buah mangga itu ranting kuat menahannya. Pertanyaan saya, bagaimana Allah Ta'ala mengatur di satu pohon ini buahnya jangan melebihi kapasitas rantingnya? Subhanallah ya. Satu ranting ini cukup 5 aja buahnya. Yang satu gede, yang satu kecil ya, yang satu sedang gitu. Sesuai kapasitasnya itu, kekuatannya. Enggak dibebani loh lebih. Karena kalau sampai tidak dikendalikan oleh yang maha kuasa, bebannya enggak teratur, itu banyak orang yang kejatuhan ranting pohon itu nanti. Yang di bawahnya enggak aman. Yang di bawahnya enggak aman. Allah Ta'ala mengatur satu ranting, satu dahan, cukup buahnya sekian. Buah durian. Durian itu jatuh kan bukan karena tidak kuat, betul ya? Tapi karena faktor usia. Sudah waktunya dia jatuh. Tapi kalau rantingnya, dahannya, dia kuat menahan bebannya. Sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya. Lah kok kamu manusia menganggap aku tak sanggup menanggung beban ini. Lebih amat. Ini di luar kemampuanku. Lebih amat. Tidak ada yang mendapatkan beban hidup seperti diriku. Lebih amat. Masa kalah kamu sama pohon? Pohon aja enggak pernah ngeluh. Ya Allah, kebanyakan buahnya. Enggak ada. Tahu buah yang di bawah itu namanya apa? Labu ya. Semongko itu. Semangka itu naik ke atas atau di bawah? Di bawah. Karena semangkanya besar, ya. Sementara apa itu? Kita bilang ranting aja ya, kecil kan enggak kuat nampung. Sama Allah ditaruh di bawah. Yang nerima bukan kamu, yang nahan bukan kamu. Biar bumi yang nahan. Betul? Makanya kita bilang tafakkur tuh lihat tuh ciptaannya Allah Ta'ala. Nanti kamu akan gampang menghadapi kehidupan ini. Enggak dikit-dikit aku tak sanggup lagi menghadapi beban hidup ini. Naudzubillah min dzalik. Nah ini satu kata kunci. Jadi tidak ada beban melebihi kapasitas kita sebagai ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ngasih Allah. Allah itu udah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah tuh sayang banget sama kamu. Enggak mungkin bebannya melebihi kapasitasmu. Loh tapi berat. Nah maka ada ilmu judulnya melepas beban. Ya melepas beban. Saya mau nanya handphone ini berat atau ringan? Ya agak berat sih.